makin pelan, dan ibaratnya kata-katanya itu nanti juga akan merubah getaran energi yang tadinya emosi jadi sesuai dengan kata-kata yang Bapak Ibu ucapkan dalam hati, sehingga nanti nafas akan mengontrol sini, sini akan mengontrol sini, akhirnya tenang, ayunannya udah gak kayak gini, sehingga ayunannya diam. Nah kalau diam ini berarti tenang. Tapi Bapak Ibu praktek sering-sering menyadari nafas, dan untuk latihan agar kita di saat menyadari nafas itu tidak terjebak oleh pikiran, dibarengi di saat kita bernafas itu dibarengi suara dalam hati tapi yang dihayati. Coba praktekkan nih, praktekkan ya, langsung dipraktekkan saja. Bapak Ibu lagi tiduran atau lagi rebahan atau lagi duduk, rileks. Sekarang rileks, duduknya rileks. Terus tarik nafas panjang perlahan. Tapi di saat menarik nafas panjang perlahan, dalam hati katakan cinta. Jadi gini, tarik nafas cinta, buang nafas kasih. Tarik nafas cinta, buang nafas kasih. Cinta, kasih. Praktekkan saja dulu Bapak Ibu dan dirasakan. Coba tarik nafas, katakan dalam hati, dihayati. Jadi di saat menarik nafas, hati kita, suara yang ada di sini itu mengatakan cinta. Buang nafas, kasih. Tarik cinta, buang kasih. Cinta, kasih. Praktekan. Enggak perlu ditahan. Dengan tarik dan hembuskan saja. Cinta. Ayo tarik nafas. Nafasnya itu perlahan lembut. Membuang nafas, katakan kasih. Agar diri kita pada akhirnya diri kita itu dipenuhi cinta. Jika diri kita sudah penuh dengan cinta, maka kita keluarnya memancarkan kasih, mengasihi semua makhluk dan sebagainya. Kupu-kupu putih nih ikut live. Itu diterapkan, dipraktekkan, dirutinkan, dan rasakan sendiri rasanya, rasa kita. Dan asal kita istiqomah mempraktekkan, nanti di kehidupan nyata kita akan ini kok, akan damai. Yang penting praktek. Dan dengan yaitu tadi tarik nafas cinta, ya sebenarnya dengan kata-kata apa terserah Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini nanti kata-kata ini akan merefresh pikiran, karena di saat kita sedih, kita berpikir yang berlebih dan sebagainya, itu energi yang ada di pikiran itu terlalu kenceng. Nah, olah nafas ini kenapa harus menarik nafas perlahan, membuang perlahan? Karena gini, energi nafas kenceng nih. Di saat energi nafas ini kenceng, berarti kan sistem otak kita itu war kenceng banget. Terus di saat ini kenceng, otomatis detak jantungnya kenceng. Di saat detak jantungnya itu tidak normal atau kenceng, nafasnya pun iya ikut. Kayak orang emosi lah. Orang emosi untuk berpikir kan susah, karena ininya muter kenceng banget, energinya kenceng banget, dan detak jantungnya kenceng, deg. Nafasnya gitu. Lah untuk mendandani atau menyervis atau mengendalikan adalah dengan nafas yang pelan. Tarik nafasnya pelan, otomatis detak jantungnya pelan, sehingga nanti ini yang lagi tadi emosi kenceng banget itu akan semakin memelan. Ketika pelan kan ujung-ujungnya tenang, kayak ayunan gitulah ibaratnya. Untuk menghentikan ayunan ini dengan nafas pelan,
ayunan ini wid 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 kayak gini kan kenceng. Pikiran kita itu kayak ayunan kalau didorongnya terlalu kenceng. Nah, untuk menetralkan, menenangkan pikiran ini dengan nafas, coba tarik nafas panjang, hembuskan. Nah, ini kita berarti sedang mengerim detak jantung kita yang terlalu kencang gitu karena emosi tadi. Dengan nafas perlahan, apalagi nafasnya itu diisi dengan kata-kata yang indah, maka detak jantung kita akan yang tadinya kencang akan semakin pelan, dan ibaratnya kata-katanya itu nanti juga akan merubah getaran energi yang tadinya emosi jadi sesuai dengan kata-kata yang Bapak Ibu ucapkan dalam hati, sehingga nanti nafas akan mengontrol sini, sini akan mengontrol sini, akhirnya tenang, ayunannya udah gak kayak gini, sehingga ayunannya diam. Nah, kalau diam ini berarti tenang. Jadi nafasnya diperhatikan Bapak Ibu. Kuncinya ada di nafas. Oke. Kuncinya ada di nafas. Jadi nikmati nafasnya. Ini tadi olah nafas kan untuk mengontrol pikiran yang masih ruwet banget lah. Kalau ya sudah tenang, ya sudah nggak kayak gini banget, itu dengan sadar nafas sudah jadi lebih lembut. Jadi kalau kita sedang terpengaruh oleh pikiran yang ruwet atau jiwa kita lagi yang kacau dan sebagainya, langsung nafas. Kalau sadar nafas keluarinya lewat hidung ya masih sia, kalau sadar nafas lewat hidung. Setiap zikir jidat tengah tekan ke dada, sini ke sini gitu, ya tunduk. Akal pikiran kita itu bahasa psikologi lah, bahasa energi. Akal pikiran kita tundukkan kepada hati. Umpama kayak gini nih, umpama tiba-tiba kayak gini, umpama tiba-tiba menunduk terus jenggot ininya apa nih namanya, janggut nempel ke sini ya, ini saraf yang ada di belakang kita ini kan ketarik, berarti sedang direnggangkan, diapainnya, sedang yang mungkin tadinya kendor nih, sedang dipanteng gitu loh biar energinya itu ngalirnya kenceng, karena berarti di sini ada hambatan sehingga Bapak Ibu diginikan. Nah, kalau umpama rasanya yang masuk ke sini, berarti kita harus tunduk patuh kepada yang di sini. Iya dagu. Kalau mengamati nafas kok kayak ngelamun ya Mas. Nah, ngelamun dengan sadar itu beda Bapak Ibu. Ngelamun itu adalah kita menghadirkan, contoh nih, seolah-olah kita mengamati nafas tapi kok seolah-olah kayak ngelamun, itu sebenarnya sedang bukan mengamati nafas, tapi pikiran fokus ke nafas yang tidak bisa dicapai gitu loh. Jadi kita menggunakan atau kita menyertakan pikiran kita, pemokusan kita kepada nafas. Pikiran kita yang kayak apa sih nafas ya, yang gimana sih ya, ikut andil loh. Tapi ini nggak menjangkau sehingga ngeblank, jadi seolah ngalamun. Padahal bukan dengan pemokusan, tapi kita benar-benar hadir di nafas itu sendiri. Sadari nafasnya, rasakan nafasnya, nikmati, hayati. Jadi ininya akan tenggelam ke dalam dunia rasa sehingga sadar gitu Bapak Ibu. Tapi kalau ngalamun itu sebenarnya adalah proses pikiran yang tidak bisa menjangkau itu.